dalam ayat 21 dari pasal 2 ini dikatakan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudara, Tuhan yang Maha Kasih dan Pemurah ini, ya, berikan kesempatan mereka untuk bertobat, ya. Orang-orang yang sesat, tapi apa yang terjadi? Yang murtad ini tidak mau bertobat dari perzinahan. Saudara perhatikan, kata zina muncul di sini. Berarti jemaat ini sudah murtad, ya, sudah menyembah oknum yang lain, sudah selain Tuhan, bukan lagi. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan ini. Saudara, kalau saudara perhatikan, ya, dari ayat ini Tuhan menegur sangat keras, ya. Disebutkan di sini, ya, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua mengetahui bahwa akulah Allah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada dalam bahasa Indonesia kurang pas, tapi kita lihat dari dalam Inggrisnya, ya, King James disebutkan begini, behold, cast her in a bed, them commit darurat, ya. Perhatikan itu, ya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, dikatakan begini, dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran apa? Besar, jika mereka tidak bertobat. Artinya pertobatan itu masih ditunggu, ya, belum diputuskan mau jadi dilemparkan atau tidak. Jika tidak bertobat baru dilemparkan, itu artinya. Tapi kalau saudara perhatikan di King James Version, ya, dia katakan, aku melemparkan mereka, ya, I will cast her, ya, and them, kecuali mereka bertobat, ya, into great tribulation, except they repent of their deeds, ya. Jadi di sini artinya keputusan untuk melemparkan sudah dibuat, dan kecuali mereka bertobat, itu pasti berlaku. Jadi ayat 21, ya, sudah dikatakan bahwa ia tidak mau bertobat dari zinanya. Jadi kesimpulannya adalah golongan yang telah bersinah dengan Isabel, ya, yang menerima ajaran-ajaran yang sesat sudah dilemparkan oleh Tuhan. Sudah dilemparkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi anak-anaknya juga kumatikan, Tuhan katakan, ya. Nah, apa Tuhan menyayangkan gerejanya, saudara-saudara? Tidak, ya. Jika bersinah, jika tidak setia lagi kepada Tuhan, jika menyembah yang lain di samping Tuhan, Tuhan tetap hukum dan bahkan dimatikan oleh Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Saudara, jika kita mempelajari kitab Wahyu lebih lanjut lagi, kita akan tahu identitas si ibu pelacur ini.
yang sama dengan yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Ya. Dan kalau kita tahu identitas ibu pelacur ini, maka kita juga akan tahu siapa anak-anaknya. Ya. Lalu kita akan terus mempelajari ini, ya, sesuai dengan Daniel Wahyu pasal 17. Kita akan sampai Wahyu 17. Jadi kita akan tahu siapa ibu ini dan siapa pengikut-pengikut. Walaupun tadi sudah saya sebutkan ya sedikit clue-nya, sedikit identitasnya dan oknumnya, tapi untuk detailnya kita akan lebih dalami Wahyu pasal 13 ya sampai Wahyu pasal 17 berikut ya. Nah, kemudian di dalam ayat 23 ini ya, dikatakan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Kapan ini akan terjadi, saudara-saudara? Bagi yang mempelajari nubuatan Daniel dan Wahyu, ya, orang-orang ini akan sudah lebih tahu tentunya ya, karena sudah ada yang sudah belajar Daniel, kemudian Wahyu pasal 13. Tapi bagi mungkin yang baru pertama kali ini hadir ya, atau yang belum mempelajarinya, nanti pembuktian ini akan terlaksana pada akhirnya ya, pada waktu Kristus ya membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya ya. Oke. Kemudian ayat 24 dan ayat 25 dari bagian nasihat Yesus kepada jemaat Tiatira. Firman Tuhan berkata, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, ya, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saudara perhatikan, Kristus berkata, kamu yaitu orang-orang lain di Tiatira. Berarti ada golongan yang tidak terpolusi ajaran sesat, ya, ajaran Isabel tadi, ya, dan tidak bersinah, tidak menduakan Tuhan dengan Isabel. Ya. Dan Tuhan memberi pesan bahwa ajaran yang dicelanya ini di dalam ayat 20 tadi ya, adalah ajaran seluk-beluk iblis. Dan jelas sekali amaran Kristus ini, saudara-saudara. Ya. Dan peringatan ini bukan datang dari manusia, tapi dari mana? Dari Kristus sendiri. Ya. Dan di dalam ayat ini, ya, kepada yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki atau mendalami ajaran itu atau mempelajari ajaran itu, ajaran yang sesat itu, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saudara, perhatikan itu. Kebenaran diungkapkan Tuhan secara bertahap. Apa artinya? Ada progressive revelation ketika orang mempelajari Alkitab. Kebenaran itu sudah ada di sana. Tetapi ketika orang belajar Alkitab, ya, mungkin setiap zaman berbeda, ya, kebenaran yang diungkapkan Tuhan kepada orang itu. Pada zaman rasul-rasul, kemudian pada zaman umat-umat Tuhan mula-mula, mereka ada yang tetap setia, ada yang sudah tidak setia, tetapi tetap Tuhan memberikan kebenaran kepada umat-umatnya. Kemudian ada zaman reformasi, mereka diungkapkan kebenaran, keselamatan melalui iman, sola fide, sola gracia, sola scriptura. Dan terus orang terus menyelidiki Alkitab, sampai akhir zaman. Jadi kebenaran itu diungkapkan oleh Tuhan secara bertahap, dan Tuhan katakan, peganglah itu sampai aku datang, ya. Jadi kata lain, tidak boleh kita katakan, oh, nenek moyang saya, kakek saya, orang tua saya
agamanya yang seperti ini, jadi ya sudah begini terus. Tidak, saudara-saudara. Setiap umat, setiap zaman, setiap generasi, setiap orang harus menyelidiki Alkitab. Terus mempelajari, mendalami kebenaran demi kebenaran. Dan Tuhan akan ungkapkan kepada kita. Ya, kebenaran yang ada di situ semakin kita memahami. Makanya mempelajari Alkitab, mempelajari sampai kita wahyu. Tidak ada waktu berhenti, saudara-saudara. Tidak ada istilah sudah cukup, ya. Saya sudah tahu semua. Kita terus harus haus, lapar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Ya. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam, saudara boleh buka sendiri Alkitab saudara, Daniel pasal 12 ayat 4, Tuhan katakan, hai Daniel, meteraikanlah kitab ini, dan orang-orang di akhir zaman akan mempelajarinya. Ya. Kitab ini akan dibukakan kepada orang-orang dari zaman. Dan Wahyu pasal 22 ayat 10 itu dibuktikan, ya, dikatakan jangan meteraikan kitab ini, artinya dibukakan kepada umat-umat Tuhan. Dan Wahyu 1 ayat 3 dikatakan orang yang membaca, kemudian orang yang mendengarnya, dan orang yang melakukannya adalah orang yang paling bahagia, karena kitab ini datang daripada Yesus untuk umat-umat Tuhan. Ya. Itulah kebenaran yang apa? Yang diungkapkan kepada kita. Nah, di zaman ini, ya, untuk periode jemaat Tiatira, yang terpenting adalah umatnya tidak terpikat ajaran seluk-beluk setan. Ya. Mereka tidak mengikuti wanita Isabel, si ibu pelacur itu. Itulah yang paling penting, saudara. Dan Yesus berkata, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang kita pegang hingga ajal kita, itu sama dengan hingga kedatangan Kristus kedua kali. Mungkin kita sampai mati yang setia, Yesus belum datang, tapi peganglah itu, ya. Ada yang tetap setia, mungkin sampai Yesus datang masih tetap hidup. Nah, inilah nasihat kepada Yesus kepada jemaat, ya. Jika engkau seorang murtad, bertobatlah. Kalau ada yang murtad, yang mungkin sedang mendengarkan firman Tuhan malam ini, Tuhan sedang menegur Anda. Bertobatlah. Tuhan sedang menasihat, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan Yesus mati bagi Anda. Bertobatlah. Ya. Jika engkau bagian dari orang beriman, berbahagialah engkau. Jika engkau setia, tetaplah setia kepada terang yang telah engkau terima itu. Inilah nasihat Tuhan. Baik. Kemudian ada janji Yesus kepada jemaat ini. Ya. Di dalam ayat 2 ayat 26 firman Tuhan katakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya. Jadi yang menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahan, itulah yang Tuhan akan berikan kedudukan khusus. Ya. Menang di sini adalah bisa bertahan pada kebenaran firman Tuhan, yang berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan ajaran yang berdasarkan pikiran manusia, melainkan apa yang tertulis. Tidak mengikuti ajaran Isabel, ya, yang tidak menyelidiki atau mendalami yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Inilah yang menang, saudara-saudara. Jangan mengikuti ajaran yang tidak ada di dalam Alkitab. Karena inilah dasar iman kita, satu-satunya, ya, petunjuk keselamatan, firman Tuhan. Tidak ada selain firman Tuhan ini. Kalau itu hanya tradisi gereja, ajaran-ajaran manusia di luar firman Tuhan, kita harus tolak. Kita harus selidiki. Makanya Tuhan katakan, selidikilah setiap roh. Ya, jangan sampai karena tradisi, karena keturunan, Tuhan tidak mau kita beriman seperti itu, ya. Tetapi kali ini bukan hanya menang yang diminta Tuhan, tapi juga yang melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus bekerja untuk Tuhan, ya. Tidak hanya duduk diam saja. Nah, yang penting saya sudah terima Yesus.
datang gereja, pulang, tapi tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan, tidak melayani di gereja, tidak aktif untuk melayani Tuhan, melayani sesama, membawa orang kepada Kristus, ya, memperkenalkan Kristus kepada orang. Tuhan katakan harus melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Sampai kapan Tuhan katakan? Sampai kesudahan, sampai akhir, itu yang Yesus katakan kepada kita, saudara-saudara.